Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada hari ini, Minggu Advent yang ketiga, sapaan firman Tuhan bagi kita semua diambil dari kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada yang kami kasihi dan kami cintai. Yang menjadi tema daripada ibadah kita saat ini diambil berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Ketika berbicara tentang pengharapan, saya teringat dengan apa yang dikatakan seorang teolog bernama Jurgen Moltmann yang menulis buku Theology of Hope, menjelaskan bahwa pengharapan adalah suatu dorongan transformasi yang fokus utamanya adalah intervensi ilahi. Demikianlah kiranya
pengharapan dari Nabi Mika terhadap campur tangan Allah ketika pada masa itu umat Israel telah jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Situasi sosial, hukum, spiritualitas telah menjadi rusak oleh karena berbagai kejahatan-kejahatan manusia pada masa itu. Untuk melihat bagaimana rusaknya kehidupan atau tatanan sosial, boleh kita baca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mika 7 ayat 1 sampai 6. Menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang kaya telah menindas orang-orang miskin. Bagaimana orang-orang kaya tidak memberikan hak sepenuhnya bagi kehidupan para orang-orang miskin. Perampasan hak ajasi manusia, perampasan tanah, dan lain sebagainya. Yang paling miris lagi adalah ketika para orang miskin ini mengadu kepada para penegak hukum, orang kaya justru menjadi penguasa. Karena apa? Karena pada masa itu juga orang kaya dapat membeli hukum sesuai dengan kehendaknya, sehingga keadilan tidak ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu. Dari segi spiritualitas atau iman, orang Israel atau secara khusus Yehuda, mereka beribadah. Mereka memberi persembahan, mereka memuji Tuhan. Tetapi di balik dan di samping semuanya itu, mereka juga menyembah berhala-berhala. Itulah beberapa gambaran-gambaran keadaan kehidupan sosial. Dan yang paling hancur yang terjadi pada masa itu adalah adanya rasa saling tidak percaya di antara orang tua dengan anak, di antara sesama saudara. Karena apa? Karena dosa egoisme yang telah merusak kehidupan Israel pada masa itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi dimanapun berada. Di tengah situasi itulah Nabi Mika menyuarakan pengharapan pemulihan Yehuda yang datangnya dari Tuhan. Kenapa itu boleh timbul? Kenapa itu boleh terjadi? Secara umum Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biasanya pengharapan timbul adalah karena ada bibit-bibit yang akan muncul. Bagaikan misalnya kita menanam sebuah tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh, maka di situ pasti kita letakkan harapan. Secara umum harapan manusia itu adalah ketika suatu hal ada yang baik yang akan keluar dari sebuah usaha yang telah diperbuatnya. Tetapi firman ini melalui Nabi Mika mengajari kita bahwa pengharapan itu tidak selamanya harus lahir dari sebuah keadaan atau situasi yang aman, nyaman,
Mika justru menyuarakan pengharapan pemulihan kepada umat Yehuda Israel. Sekalipun kehidupan umat itu sudah sangat hancur, sekalipun kehidupan mereka dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi hukum politik, dan kasih persaudaraan sudah sangat rusak, moralitas mereka telah hancur. Tetapi Mika menyuarakan pengharapan pemulihan terhadap semua keadaan itu. Itu makanya dikatakan tadi pada ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Artinya di situ Mika mengajari kita bahwa bagaimana Mika itu pengharapannya lahir dari sebuah eksistensi iman, keberadaan iman yang sesungguhnya. Mika dalam pengharapannya berpusat pada Allah, bukan berpusat dan tergantung pada keadaan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun keadaan dan situasi kita sangat berantakan, sekalipun kehidupanmu sangat kacau balau, sekalipun keadaan di sekitar kita tidak mendukung sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan melalui Nabi Mika menyuarakan kepada kita bahwa pengharapan itu tidak tergantung pada situasi. Pemulihan itu akan keadaan yang kacau balau. Tidak tergantung pada keadaan kita, tetapi tergantung pada iman kita kepada Tuhan. Itu dulu yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena hidup kita tidak selamanya diperhadapkan dalam kedamaian, dalam ketenangan. Bahkan dunia ini sebagai tempat tinggal kita satu-satunya, penuh dengan kekacauan, kerusakan moral. Tetapi di situ kita dipanggil melalui firman ini bahwa pemulihan itu tidaklah mustahil untuk boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kedamaian itu, sukacita, damai sejahtera Allah tidaklah mustahil dapat terjadi ketika kita boleh senantiasa hidup dalam berpengharapan iman yang benar kepada Allah kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi, tentu ketika berbicara tentang pengharapan itu pasti diperhadapkan dengan berbagai namanya ujian dan tantangan. Kita boleh juga melihat beberapa contoh Alkitab yang menyatakan tentang pengharapannya senantiasa kepada Allah. Seperti Abraham misalnya. Abraham yang senantiasa percaya kepada janji Tuhan, yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan tentang kelahiran anaknya Ishak. Kurang lebih dia 25 tahun menunggu. Setiap hari berpengharapan. Setiap hari dia selalu ingat akan janji-janji Tuhan. Dan ketika iman yang benar berpengharapan kepada Tuhan, iman yang mengenal Tuhan, diletakkan pengharapan yang kuat dan tangguh, maka pemulihan kebaikan bukanlah sesuatu hal yang mustahil
dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah yang menjadi pegangan kita. Kalaupun di tengah-tengah kehidupan keluarga, banyak hal yang kita gumuli, banyak cita-cita kita yang belum terjawab, mari melalui firman ini kita dipanggil untuk senantiasa menunjukkan kebenaran iman kita yang bersandar pada Tuhan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, di dalam konsep pengharapan itu, Nabi Mika menyadari tentang struktur dalam PL, yaitu kejatuhan dari pemberontakan. Kejatuhan dalam dosa mengakibatkan manusia menjadi menderita. Kejatuhan ke dalam dosa mengakibatkan manusia jatuh dalam hukuman Tuhan. Sebab itulah yang ada dalam struktur perjanjian lama. Ketika umat berbuat dosa, maka mereka akan dihukum oleh Allah. Tetapi di dalam konteks ini, Nabi Mika tidak larut di dalam dosa, penderitaan, dan hukuman itu. Dia justru menyuarakan, menggambarkan bahwa penderitaan itu, hukuman itu tidaklah abadi atau kekal dalam hidup umat Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Dia mengatakan, janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Artinya di situ bahwa memang Nabi Mika berkeyakinan dalam iman pengharapannya, dalam pemulihan kehidupan umat Allah, bahwa sekalipun mereka telah terhukum oleh karena kejahatan, oleh karena keberdosaan mereka di hadapan Tuhan, tetapi dia mengatakan Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Dalam iman pengharapan Mika bahwa ada janji pemulihan Tuhan, Tuhan pasti bertindak dalam kegelapan umatnya. Itulah yang terwujud di dalam Yesus Kristus sebagai pemulihan dan keselamatan dalam dunia yang penuh dalam kegelapan. Itulah yang terwujud di dalam Yesus Kristus sebagai wujud pemulihan terhadap dunia ini yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan keberdosaan, yang penuh dengan kegelapan. Makanya Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itulah renungan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh karena itu, kita semua yang terpanggil pada Minggu Apen ini,
bahwa sekalipun banyak kejahatan, kegelapan di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan bersama-sama dengan kita, di segala aktivitas kita, perjalanan waktu yang boleh kita lalui. Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa penderitaan itu, kesukaran itu, pergumulan itu, kejahatan itu tidaklah kekal adanya. Tidaklah abadi. Karena apa? Karena Allah pasti bertindak, berbuat. Sebagaimana Allah telah bertindak di tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus yang berwujud nyata, berinkarnasi untuk membawa terang di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah hikmat Allah akan bekerja senantiasa memberi terang dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan ini. Itulah iman yang harus kita pegang. Oleh karena itu, jangan mau putus asa. Seberat apapun yang menjadi beban kehidupan kita, di tengah-tengah situasi ekonomi atau hal apapun itu, seberat apapun yang menjadi penderitaan kita, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab Allah yang mampu memulihkan itu, untuk membawa kita kepada terangnya di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana telah diperbuatnya bagi dunia ini melalui kelahirannya di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, harapan Mika akan pemulihan dari keselamatan dari Allah buat Israel tentu diingatkan juga tidaklah secara otomatis. Tetapi dia mengingatkan kita dan mengingatkan umat Allah pada masa itu. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat yang ke-9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Melalui hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa harapan kita atau harapan Mika yang diajarkan pada kita saat ini adalah di dalam pengharapan pemulihan dan keselamatan itu, umat Israel justru diajak untuk berintrospeksi diri atau hidup di dalam pertobatan. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Artinya di situ bahwa memang dengan pelanggaran umat Tuhan akan mengakibatkan hukuman dan penderitaan. Namun pemulihan itu pasti terjadi ketika umat Tuhan menyadari akan keberdosaannya. Pemulihan itu akan terjadi ketika umat Tuhan mau mengenal keberdosaannya, berintrospeksi diri melalui setiap penderitaannya, melalui setiap hukuman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Itulah yang disebut dalam firman ini yang mengatakan tadi, perkaranya akan diperjuangkan oleh Tuhan sampai keadilan benar-benar nyata. Perkaranya akan diperjuangkan oleh Tuhan. Melalui pertobatan-pertobatan kita, maka harapan pemulihan, kebaikan, masa depan akan semakin dapat lebih baik. Keadilan akan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita telah mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan akan keberdosaan, mengenal segala kejahatan-kejahatan kita, maka Tuhan berkata tadi bahwa perkaranya akan diperjuangkan oleh Tuhan sampai keadilan benar-benar nyata. Itulah yang harus kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara.
Oleh karena itu pada minggu ini pesan firman bagi kita adalah, jikalau hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, jikalau keadaan kita ingin semakin lebih baik masa depan kita, jikalau generasi kita umat Kristen boleh semakin lebih cemerlang, boleh semakin lebih baik, tidak menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini, kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita semuanya. Marilah kita untuk belajar meninggalkan segala kejahatan-kejahatan itu. Marilah kita untuk hidup bertobat. Marilah kita untuk hidup introspeksi diri ketika kita selalu hidup di dalam kekurangan dan keberdosaan kita. Pada minggu Advent ini tentu disebut dengan masa penantian kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Ini harus kita imani Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai sebuah proses Allah, sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk terus berintrospeksi diri, untuk terus berbuat kebaikan-kebaikan, untuk terus meninggalkan segala sesuatu yang kurang baik atau kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kita. Sebab itulah rancangan Tuhan memberi kita untuk hidup sampai saat ini. Karena Tuhan mengharapkan supaya setiap waktu, kesempatan yang boleh kita terima dalam hidup yang hanya sekali ini, maka kita boleh meninggalkan segala kejahatan untuk pemulihan kebaikan masa depan kita yang semakin indah. Apa yang menjadi tantangan, harapan di tengah-tengah kehidupan kita? Mudahnya goyah harapan kita. Karena apa? Karena manusia ini sering terobsesi dengan hasil yang cepat. Yang penting hasilnya cepat. Sehingga banyak hal-hal yang instan, yang praktis, yang kita perbuat Bapak Ibu. Kenapa? Itulah yang menjadi dilema kita. Mungkin karena zaman ini globalisasi, atau pengetahuan atau hal apapun banyak mengarahkan kita kepada hal-hal yang instan, hasil cepat. Nah, kita jangan mau terobsesi dengan itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di dalam iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan, akan sebuah pemulihan dalam kehidupan kita, itu membutuhkan waktu. Tetapi setidaknya yang harus kita pegang bahwa memang Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Pengharapan kebaikan kepada umat Israel, sebagaimana dikatakan tadi pada ayat yang ke-11, akan datang harinya, itu pasti akan ditepati oleh Allah. Nah, oleh karena itu, marilah iman kita tidaklah iman yang instan dan praktis. Harapan kita jangan kamu letakkan pada harapan yang penting hasilnya cepat. Tetapi setiap waktu yang boleh kita lalui, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini, biarlah itu boleh semakin meneguhkan iman kita, semakin meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan akan datang harinya. Ketika kita bermimpi bahwa kehidupan kita akan semakin lebih baik, kehidupan keluarga kita akan semakin dipulihkan, maka jangan pernah kamu kalah, harapanmu, imanmu kalah dan digilas oleh zaman ini. Sekalipun zaman ini telah membawa kita kepada kehancuran, kepada kerusakan dan hal apapun. Sekalipun zaman ini membawa kita kepada alam berpikir yang instan, hasil yang cepat. Tetapi setidaknya harapanmu, imanmu harus kamu yakini
dan kamu letakkan kepada proses Allah yang mampu memulihkannya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah yang menjadi renungan kita pada minggu Advent yang ketiga ini. Kita semua terpanggil bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan karya Tuhan telah nyata melalui Yesus Kristus yang telah hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, marilah berharap kepada Allah yang menyelamatkan kita. Biarlah setiap pergumulan kehidupan kita pakai untuk kita boleh memperkuat pengharapan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, syukurilah ketika Tuhan memberi kamu hidup sampai pada saat ini. Kenapa Tuhan belum datang sampai pada saat ini? Tentu Tuhan masih memberikan kita proses waktu yang tujuannya untuk kita pakai kepada pertobatan dan introspeksi diri. Waktu yang ada sekarang ini Tuhan berikan untuk kita boleh meninggalkan segala kejahatan kita. Kiranya Tuhan menjawab segala harapan-harapan kita pada waktunya, sebab Tuhan mampu dan mau berbuat untuk pemulihan kehidupan kita dan bangsa negara kita. Selamat Advent bagi kita semua. Kita berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih Allah yang senantiasa boleh melingkupi kehidupan kami. Kami boleh bersukacita pada saat ini. Ketika Tuhan telah memulihkan pengharapan kami. Ketika Tuhan telah mengajarkan kami melalui firman-Mu. Untuk kami boleh senantiasa berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan, dosa, dan kerusakan. Sekalipun dunia ini Tuhan tidak menjamin untuk kami boleh berharap kepada kebaikan kehidupan kami, kebaikan dunia ini. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami telah diingatkan oleh firman-Mu bahwa segala harapan pemulihan, bahkan keselamatan kami sendiri pun, Tuhan pasti jawab pada waktunya. Itulah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Pada minggu Advent ini, di setiap waktu, kesempatan, kehidupan yang boleh kami nikmati. Biarlah itu kami pakai Tuhan untuk senantiasa hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Dan berkat bagi sesama kami. Biarlah pengharapan kami senantiasa terletak hanya pada iman kepadamu saja Tuhan. Sebab Engkaulah yang mampu memulihkan segala kehidupan kami. Menjawab segala doa-doa kami. Menjawab setiap cita-cita kami Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami. Yang senantiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kehidupan umat dunia yang Engkau kasihi ini. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa kepadamu. Buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami bencana, banjir bandang, dan juga tanah longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Biarlah pengharapan mereka ketika kesesakan itu, penderitaan itu, pergumulan itu, mereka alami nyata dalam kehidupannya. Biarlah pengharapan mereka Tuhan hanya kepadamu saja. Biarlah iman mereka Tuhan melalui penderitaan itu semakin kokoh berdiri. Terletak hanya pada Tuhan saja. Sebab kami yakin bahwa hanya daripada mula pemulihan itu boleh terjadi.
bahwa hanya daripadamu lah Tuhan kebaikan-kebaikan para saudara-saudara kami, kehidupan mereka boleh terjadi. Sebab Engkaulah Allah kami, tempat sandaran dari segala pergumulan kehidupan kami. Secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami banjir bandang dan tanah longsor. Biarlah kiranya Tuhan, sekalipun mereka telah mengalami begitu beratnya penderitaan itu, tetapi mereka tidak putus harapan. Mereka tidak luput untuk berdoa. Mereka tidak pasrah dengan keadaan. Tetapi biarlah iman dan harapan mereka menyala hanya kepadamu saja. Sebab kasih Allah, kami yakin dan percaya, senantiasa melingkupi mereka. Ibadah kami pada saat ini, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami semuanya Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang terbaik bagi sesama kami. Berkatilah kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang telah Engkau berkati dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu dalam kehidupan kami ini menjadi sukacita bagi sekitar kami dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.